Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sugianto MPD selaku dosen pengutu mata kuliah pembelajaran mikro serta teman-teman sejawat sekalian. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurul Fauzia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan modul ajar IPAS kelas 4 SD dengan topik ciri-ciri makhluk hidup. Modul ini merupakan hasil kolaborasi saya dengan rekan sejawat saya yaitu Felistia Febriana. Seperti yang sudah kita bahas, materi pokoknya yaitu ciri-ciri makhluk hidup, fase B kelas 4, alokasi waktunya 2 jam pembelajaran atau 2 kali 35 menit. Metode pembelajarannya Contextual Teaching and Learning atau CTL. Kami memilih CTL karena pembelajaran tidak hanya terbatas di dalam kelas. Kami ingin siswa membangun sendiri pemahamannya melalui pengalaman nyata, yaitu mengamati lingkungan sekitar sekolah. Penyusunnya ada saya sendiri, Syifa Nurul Fauzia, dan rekan sejawat saya, Felistia Febriana. Informasi umum, kompetensi awal. Peserta didik telah mengenal nama-nama benda, hewan, dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal. Peserta didik memahami konsep dasar bahwa benda ada yang bisa bergerak dan ada yang tidak bergerak. Profil Pancasila. Pengenalan kritis, di mana mengidentifikasi dan menganalisis ciri makhluk hidup berdasarkan bukti nyata yang diamati langsung di lapangan. Gotong royong, berkolaborasi dan berkomunikasi dengan anggota kelompok saat melakukan pengamatan. Mandiri, bertanggung jawab atas proses pengamatan dan penyelesaian tugas di LKPD. Tanggung jawab lingkungan, menumbuhkan kesadaran untuk merawat dan menjaga kelestarian lingkungan sekolah sebagai tempat belajar yang sehat dan nyaman. Di sini ada sarana dan prasarana, yaitu ada alat, lembar kerja peserta didik atau LKPD, buku, alat tulis. Medianya ada objek nyata di lingkungan sekolah, bisa tanaman, serangga, tanah, batu, dan lainnya. Lingkungan belajar, taman sekolah atau halaman sekolah yang aman. Kompetensi inti, tujuan pembelajaran, TP. Peserta didik dapat mengidentifikasi makhluk hidup dan benda mati melalui pengamatan lingkungan sekitar. Peserta didik dapat mengenal ciri-ciri makhluk hidup secara mendalam. Peserta didik dapat membedakan makhluk hidup dan benda mati berdasarkan karakteristiknya. Peserta didik dapat menunjukkan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagai wujud nyata menjaga ekosistem. Integrasi lintas disiplin ilmu. Ada IPA, Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila. IPA, peserta didik mampu mengidentifikasi makhluk hidup dan benda mati, memahami 7 ciri-ciri makhluk hidup, bernafas, menemukan nutrisi, bergerak, tumbuh, dan berkembang. Berkembang biak, peka terhadap rangsangan, dan mengeluarkan zat sisa melalui pengamatan langsung di lapangan. Bahasa Indonesia, di mana siswa menyusun laporan deskriptif menggunakan kosakata baru serta melatih keterampilan komunikasi lisan dan etika memberikan tanggapan santun saat presentasi. Pendidikan Pancasila, di mana peserta didik menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab dan etika lingkungan dengan memahami bahwa manusia berkewajiban menjaga kelestarian makhluk hidup lain sebagai wujud nyata menjaga ekosistem bumi agar tetap seimbang. Pemahaman bermakna, siswa menyadari bahwa setiap makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki cara unik untuk bertahan hidup. Kita sebagai manusia berkewajiban menjaga kelestarian makhluk hidup lain agar ekosistem bumi tetap seimbang. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik, yaitu pertanyaan yang dilontarkan oleh guru untuk memancing rasa ingin tahu siswa atau merasa pemikiran kritis siswa. Di sini ada apa yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati? Mengapa tanaman hias di kelas harus disiram, sementara meja dan kursi kayu tidak perlu disiram? Jika kamu punya robot yang bisa bergerak menggunakan baterai, apakah robot itu bisa disebut sebagai makhluk hidup? Mengapa? Selanjutnya ada rencana asesmen atau penilaian. Di sini ada 3, diagnosis, formatif, dan sumatif. Di mana diagnosis tanya jawab lisan, melalui pertanyaan pemantik, di mana untuk mengukur kesiapan belajar dan pengetahuan awal siswa. Formatif yaitu melalui observasi dan kinerja, lembar jawaban LKPD, menilai keaktifan bekerjasama dan ketepatan selama pengamatan objek. Sumatif yaitu dengan tes tertulis, soalnya pilihan ganda atau esai, di mana untuk mengukur tingkat pemahaman akhir siswa terhadap materi ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Langkah-langkah pembelajaran.
Kegiatan pendahuluan, pembukaan dan doa. Guru mengucapkan salam pembuka yang hangat dan mengajak salah satu peserta didik untuk memimpin doa bersama sebelum pembelajaran. Presensi dan kesiapan. Guru memeriksa kehadiran siswa, menanyakan kabar mereka, serta memastikan kerapihan tempat duduk untuk memeriksa kesiapan belajar peserta didik. Membangun suasana. Guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kondusif dengan melakukan ice breaking singkat, bisa melalui tepuk tangan semangat atau menyanyikan lagu anak-anak. Apresiasi. Guru mengajak peserta didik mengamati tumbuhan dan hewan sekitar kelas. Kemudian bertanya, apakah manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk makhluk hidup? Apa yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati? Selanjutnya, penyampaian tujuan. Guru menyampaikan bahwa hari ini peserta didik akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup seperti bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, dan membutuhkan makanan serta air. Motivasi. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik agar semangat belajar dengan mengatakan bahwa mengenal ciri-ciri makhluk hidup dapat membantu kita lebih peduli dan menjaga lingkungan sekitar dengan baik. Selanjutnya, masuk ke kegiatan inti, konstruktivisme dan bertanya. 1. Guru menjelaskan apa itu makhluk hidup dan benda mati, serta menyebutkan contoh-contoh makhluk hidup dan benda mati. 2. Guru menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. 3. Guru memperlihatkan 2 gambar atau video di mana ada robot atau mobil mainan yang bisa berjalan dan kucing yang sedang berlari, di mana siswa diajak memikirkan masalah. Robot bisa bergerak memakai baterai, kucing bergerak menggunakan kaki. Mengapa robot tidak bernapas, tidak bisa punya anak, dan tidak tumbuh besar? Berarti, apakah gerak saja cukup untuk disebut makhluk hidup? Selanjutnya, siswa didorong untuk mengaitkan pengetahuan awal mereka tentang benda mati ataupun makhluk hidup di sekitar tempat tinggal dengan materi ciri makhluk hidup. Selanjutnya, yaitu ada komponen inquiry atau menemukan dan masyarakat belajar, di mana pertama, guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil, bisa terdiri dari 4 atau 5 orang. Setiap kelompok dibagikan LKPD, misi detektif alam. 2. Peserta didik dapat mengamati makhluk hidup dan benda mati di lingkungan sekitar. 3. Sebelum melakukan pengamatan, guru mengajak siswa untuk berkomitmen menjaga keaslian taman. Siswa sepakat untuk mengamati makhluk hidup dengan teliti tanpa memetik bunga atau menginjak rumput. Selanjutnya, guru melepas siswa ke taman atau halaman sekolah sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan pastinya dengan dalam pengawasan. Selanjutnya yaitu ada pemodelan, di mana setelah kembali ke dalam kelas, guru memberikan contoh konkret tentang ciri makhluk hidup. Misalnya, setelah kembali dalam kelas, guru memberikan contoh membandingkan karakteristik makhluk hidup manusia dengan benda mati. Misalnya meja. Guru memberikan simulasi langsung dengan berpura-pura menyorotkan senter atau mengarahkan telapak tangan secara cepat ke arah mata siswa di depan kelas, yang membuat mata siswa tersebut spontan berkedip dan menghindar. Sementara itu, saat guru menyalakan lampu atau mengetuk permukaan meja, mejanya tetap diam, tidak menunjukkan reaksi ataupun tidak memiliki saraf untuk merasakan rangsangan. Selanjutnya, refleksi dan authentic assessment, di mana setelah siswa kembali ke dalam kelas, di dalam kelompok, siswa mendiskusikan hasil temuan lapangan mereka. Guru berkeliling membantu kelompok yang kesulitan. Peserta didik mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup di lingkungan sekitar dengan mengisi LKPD, misi detektif alam. Selanjutnya, perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk membacakan dan mempresentasikan hasil penyelidikan mereka, misi detektif alam. Lanjut, kelompok lain memberikan kesempatan memberikan tanggapan atau menambahkan informasi dengan santun. Guru memberikan penguatan, meluruskan pemahaman yang keliru. Oke, selanjutnya kegiatan penutup. Guru bersama peserta didik membuat kesimpulan. Guru memberikan refleksi pembelajaran, yaitu apa bagian paling seru dari misi detektif hari ini. Guru memberikan tugas rumah. Guru menutup pembelajaran dengan doa. Kesimpulan, makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus seperti bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, membutuhkan makanan, peka terhadap rangsangan, dan dapat melakukan zat sisa. Dengan memahami ciri-ciri tersebut, peserta didik dapat membedakan makhluk hidup dan benda mati di lingkungan sekitar. Pesan moral,
Sebagai manusia, kita harus menjaga dan menyayangi makhluk hidup di sekitar kita, baik hewan maupun tumbuhan. Lingkungan yang terawat akan membuat kehidupan menjadi lebih sehat, nyaman, dan indah. Selanjutnya yaitu ada lampiran LKPD yang tadi, misi detektif alam, mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Tujuannya yaitu mengidentifikasi 7 karakteristik makhluk hidup dengan melakukan observasi di lingkungan sekitar. Alat penembahannya ada buku tulis dan alat tulis lingkungan sekitar sekolah. Prosedurnya, siapkan alat penembahan yang dibutuhkan, lakukan observasi di lingkungan sekolah yang tadi. Kita kan keluar kelas ya untuk observasi. Nah, di sini ada tabelnya, tabel pengamatannya nanti kalian isi. Coba Ibu contohkan. Di sini ada bernafas. Nama objeknya contohnya adalah manusia. Nah, deskripsinya kalian bisa misalnya, saya melihat teman saya sedang bernafas karena dadanya kembang kempis. Itu bisa seperti itu. Di sini juga ada pertanyaan analisis, nanti kalian jawab. Selanjutnya ada lampiran instrumen penilaian informatif, observasi kinerja. Di sini kalian hanya beri centang saja, apakah dia sangat baik, cukup baik, atau perlu bimbingan dalam aspek gotong royong, kerjasama, benar kritis, ketepatan data, mandiri, atau tanggung jawab, sikap, dan waktu. Di sini juga ada panduan penilaiannya ya, bisa kalian lihat. Jadi kalau misalnya dia aktif bekerja sama, berarti dia sangat baik. Tinggal dilihat saja panduannya ya. Untuk skornya akhirnya, karena setiap itu ada skornya, yaitu sangat baik itu 3, cukup baik 2, perlu bimbingan itu 1. Nanti kalian tinggal skor akhirnya aja, totalnya berapa, dibagi 9 dikali 100. Selanjutnya di sini ada instrumen penilaian rubrik keterampilan komunikasi, yaitu berarti ini penilaian komunikasi secara kelompok, di mana guru memberikan centang selama 10 kali pada kolom sesuai dengan penampilan kelompok saat presentasi. Di sini ada sama seperti tadi, sangat baik, cukup baik, dan perlu bimbingan. Aspek penilaiannya kejelasan suara, penguatan materi, dan etika tanggapan. Di sini ada panduannya juga, kalian bisa dilihat ya. Kalau misalnya suaranya lantang berarti sangat baik. Kalau misalnya dia suaranya pelan, pasti centang yang perlu bimbingan. Tinggal disesuaikan. Skor akhirnya sama seperti tadi, ditambahkan semuanya, skornya dibagi 9 dikali 100. Selanjutnya ada lampiran instrumen penilaian sumatif, yaitu evaluasi mandiri. Ini untuk dikerjakan secara mandiri, di mana untuk menilai kemampuan mandiri setiap siswa terhadap materi ini atau materi ciri-ciri makhluk hidup. Ada pilihan ganda dan esai. Kalian bisa untuk pilihan ganda tinggal disilang saja, dan esai tinggal dikerjakan saja ya. Selanjutnya ada lampiran program remedial dan pengayaan, di mana seperti yang kita tahu bahwa setiap siswa memiliki perkembangan dan daya tangkap dalam suatu materi itu berbeda-beda. Nah, di sini adalah fungsinya program remedial dan pengayaan. Remedial digunakan hanya untuk peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal setelah melakukan asesmen sumatif. Jadi, siswanya harus mengikuti kegiatan remedial, di mana guru akan membimbing secara khusus peserta didik tersebut. Di sini ada tugasnya lagi, guru mengajak siswa mengamati ulang 2 benda terdekat di dalam kelas, contoh misalnya tanaman hias, dan sebuah penghapus. Guru membimbing siswa secara personal, di sini jadi personal ya, dengan mengajukan pertanyaan. Jadi jika tanaman ini tidak kita siram selama seminggu, apa yang akan terjadi? Mengapa? Slide 2, jika penghapus ini kita diamkan di atas meja selama seminggu, apakah bentuknya akan berubah atau membutuhkan air? Nah, tugas remedialnya di sini adalah siswa diminta menyebutkan kembali masing-masing 2 contoh makhluk hidup dan mengamati yang ada di dalam rumah mereka sendiri beserta 1 alasan pendeknya. Selanjutnya ada kegiatan pengayaan, yaitu diberikan kepada peserta didik yang memiliki kecepatan belajar tinggi dan telah menuntaskan asesmen sumatif dengan hasil yang sangat baik, di mana tujuannya untuk memperluas wawasan berpikir kritis siswa secara mandiri melalui pengamatan di lingkungan rumah. Jadi tugasnya adalah pengamatan di lingkungan rumah atau misi detektif rumah. Ini ada tugasnya, yaitu misi detektif rumah, di mana siswa diberikan tugas tantangan kontekstual untuk mengamati benda-benda yang sangat mudah ditemukan di rumah.
mereka sendiri. Tugasnya nih ada, taruhlah sedikit gula di suatu tempat di rumahmu, lalu amati hingga semut datang. Setelah itu amati seekor semut yang sedang berjalan dan sebutin gula pasir tersebut dengan seksama. Tuliskan analisis pendekmu mengapa semut disebut sebagai makhluk hidup, sedangkan gula pasir disebut sebagai benda mati. Pada semut tersebut sangat suka mendekati dan memakan gula pasir. Selanjutnya ada bahan bacaan guru dan siswa, di mana ini sebagai inti dari pembelajaran yang sedang dilakukan, yaitu ada bernafas, memerlukan nutrisi, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsangan, mengeluarkan zat sisa. Selanjutnya ada glosarium dan daftar pustaka. Di sini glosarium itu bagi kata-kata yang mungkin baru kita dengar. Jadi kita bisa lihat di glosarium, biotik apa sih, abiotik apa sih, fotosintesis apa, iritabilitas apa. Sini ada pengertiannya, biotik adalah segala hal yang merujuk pada komponen makhluk hidup di sebuah ekosistem. Abiotik, komponen benda mati yang tidak hidup, fisik, dan kimiawi di lingkungan. Fotosintesis, proses tumbuhan hijau membuat zat makanannya sendiri menggunakan air, karbon dioksida, dan bantuan energi cahaya matahari. Iritabilitas, kemampuan makhluk hidup dalam menanggapi berbagai bentuk stimulus dari luar. Selanjutnya ada daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.